Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Tujuan saya kesini untuk mewawancarai Ibu untuk melakukan tugas saya yang diberikan oleh dosen saya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, dari saya Rizky Ahmad Fauzi dari Pendidikan Komputer di semester 3 Universitas Mula Warman dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Eh, Jika berkenan, apakah Ibu bisa memperkenalkan diri juga? Iya, saya Miriana Santi, guru di SLB Negeri Pembina Provinsi Kaltim. Sekarang saya mengajar kelas 1, 2, dan 3. Oke. Eh, Kalau bisa ini langsung masuk ke pertanyaannya enggak? Jadi pertanyaan saya ini ada beberapa, Bu. Di pertanyaan pertama saya ini ada itu, apakah bisa Ibu ceritakan tentang profesi Ibu ini selama yang Ibu jalani di sekolah ini, Bu? Di SLB ini. Profesi ya. Iya. Itu saya mengajar dari tahun 2022. Terus saya tentang ini apa namanya? Mengajarnya ya. Iya. Berarti dari tahun 2022 itu saya memegang kelas tunagrahita. Itu kelas 5 dan 6. Kemudian saya memegang kelas autis. Ya, 2 tahun itu kelas autis, terus ini tunagrahita lagi dan Down syndrome. Jadi baru 2 ya, Bro? 2 kelas tadi ya? Iya. Yang nagrahita sama Iya, yang ini. iya. Nagrahita. Oke, lanjut. Kalau boleh tahu ini lokasi lebih tepatnya di sekolah ini itu, Bu, lokasinya itu apa? Kalau boleh tahu. Lokasi maksudnya gimana? Lokasi sekolahnya ini. Lokasi sekolahnya, Ya. alamatnya. Ya, alamatnya. Di Jalan Padat Karya, Sentaja Utara. Oke. Terus sekiranya nih dari Ibu sendiri ini ada kayak tantangan apa gitu yang sering Ibu jalani selama menjadi guru di sekolah ini, Bu? Tantangannya sih harus membuat media pembelajaran dan strategi pembelajaran yang menarik buat anak ya, karena anak-anak kan terutama mudah bosan, kemudian mereka bisa pahamnya itu dengan media-media yang konkret, jadi nggak cuma bisa menjelaskan tapi kita harus dengan alat peraga, media pembelajaran yang mereka bisa paham gitu. Oke, seperti itu ya, Bu. Terus dari Ibunya sendiri, Iya. itu kira-kira cara menyesuaikan cara mengajarnya untuk siswa yang seperti itu kira-kira bagaimana ya, Bu? Karena kan setiap siswa kan mungkin banyak tuh karakternya yang berbeda-beda kan. Iya. Itu menyesuaikannya sih biasanya, makanya saya desain kelasnya kan bentuknya seperti ini, karena biar lebih mudah nih, letter U ini Ya, lebih mudah untuk kita perhatikan anaknya. Kalau satu-satu gitu kan terlalu susah, kalau gini kan bisa sambil lihat yang lain. Biasanya sih saya misalnya ada yang kemampuannya kurang lebih sama, saya dudukkan bareng, jadi ntar pembelajarannya Arka tidak pukul, iya tidak boleh duduk dulu ya. Iya, oke. Alvin sama Arka duduk dulu. Jadi kalau anak-anak ini nggak bisa sama semuanya sih, dalam satu kelas pun kemampuannya itu beda-beda. Jadi saya biasanya yang kemampuannya kurang lebih sama, nanti saya barengin pembelajarannya. Ya, biasanya sih 30 menit dulu. Kemudian lanjut ke temannya yang lain. Oh, kira-kira seperti itu ya, Bu. Karena beda-beda kan kemampuan anaknya beda, kemudian karakter mereka juga beda. Betul. Arka tidak dibuang. Oke, lanjut. Untuk metode pembelajaran dari Ibu ini kan, Iya. kira-kira itu pakai metode apa itu, Bu? Metodenya drill. Drill ya? Ya, jadi satu materi itu biasanya bisa sampai 5 kali saya ajarkan. Karena anak itu nggak bisa 1-2 kali aja paham. Oh ya, betul. Jadi kayak beda sama kayak anak-anak yang normal gitu ya? Iya, beda. Betul sih. Terus dari momen dari Ibu nih,
kira-kira ada momen yang paling berkesan nggak Bu selama pas mengajar? Berkesan banyak sih ya, karena saya juga banyak belajar dari mereka. Karena bagaimana menghadapi mereka ketika mereka tantrum gitu. Oke. Terus semisalnya nih, jika Ibu diberi kesempatan kayak pengen ada maksud saya tuh kayak diberi kesempatan misalnya sewaktu ada Ibu melakukan kesalahan atau gimana, kira-kira itu Ibu mau mengulangin di bagian hal apa gitu Ibu? Apa mau melakukan hal yang berbeda dari kayak pas memang melakukan kesalahan yang itu? Konteksnya apa nih? Konteksnya tuh mungkin kayak pas Ibu lagi ngajarkan ya, terus tahu-tahu kayak memang salah gitu nah. Oh ya, akan memperbaiki sih di pertemuan selanjutnya. Lebih ke evaluasi ya Bu. Iya. Terus kira-kira untuk pesan-pesan Ibu buat sekolah SLB ini, terus terutama juga buat kayak teman-teman yang mau KKN ke sini, kira-kira pesan-pesan yang untuk mereka itu apa ya Bu kira-kira? Pesan-pesan untuk mereka ya kalau misalnya mau KKN di sini ya lebih sabar ya, karena anak-anaknya ya seperti ini karakternya beda-beda, dalam satu kelas pun beda-beda, ada yang suka ganggu, ada yang diam aja gitu, ada yang ya gitu, lihat aja sendiri kan waktu itu saya lengah sedikit aja udah gitu. Iya, kondisikannya sih lebih ke situ, karena pengkondisian itu jauh lebih lama waktunya untuk kita memulai belajar. Betul juga sih Bu. Jadi kalau misalnya gitu berarti memang harus bersabar, terus lebih melatih sabarnya lagi. Misalnya sabarnya memang tidak kuat ya, tapi jangan dicoba lah. Gak apa-apa sih mau coba kan, karena kan terus mereka ini kita harus lihatin terus, karena kita lengah dikit aja mereka tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita lengah dikit ya ibaratnya mereka pasti udah ya langsung dorong temennya gitu. Oke, baik, sekian dari saya dari pertanyaan tadi Bu. Terima kasih sudah saya wawancarai. Maaf juga telah mengganggu waktunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.